Sakaria, peserta PPG Daljab 2020, Angkatan 2 Universitas Cendrawasih. Berikut kartu peserta ujian saya, dan berikut video pembelajaran. Silahkan disimak videonya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya, Nak? Waalaikumsalam, Bu. Ya, alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat, Bu. Iya, amin. Biar berkah, biar kegiatan belajar hari ini kita lancar, kita terlebih dahulu berdoa ya, Nak ya. Coba untuk berdoa kali ini dipimpin oleh Keisha. Coba Nak Keisha. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah. Semoga dengan doa kita ini pembelajaran kita dilancarkan. Amin. Coba semua aktifkan videonya, Nak. Ya, Ibu mau lihat wajah-wajah cantik peserta didik Ibu. Iya, alhamdulillah semua hadir ya. Dan bertemu lagi dengan Ibu Ratna di sini. Siap belajar? Ya, Bu. Ya, Bu. Iya, baik. Untuk menanamkan semangat nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Coba 1, 2, 3. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, bangunlah untuk Indonesia Raya. Ya, oke. Ya. Masih semangat, Nak? Ya, Bu. Ya, baik. Bu. Masih mau bernyanyi? Mau, Bu. Masih, Bu. Iya, masih mau bernyanyi. Baik, kita bernyanyi lagi, Nak. Kita bernyanyi lagu yang berjudul Rantai Makanan, seperti tampilan berikut. Ya, jadi kita menggunakan lirik lagu Anak Kambing Saya. Gitu ya lagunya, lagu daerah Anak Kambing Saya. Ya, coba. Padi-padi saya di
pelajari. Iya, tepuk tangan dong. Iya, 2 jempol semua untuk semangatnya bernyanyi. Nah tadi lagu yang kita nyanyikan tentang apa ya? Tentang apa nak lagu yang dinyanyikan ini? Ya, coba Keisha, aktifkan nak dulu. Makan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati menjadi pupuk untuk padi. Iya, benar. Coba Lutfia. Tentang padi dimakan, tentang Iya, betul. Jadi lirik lagu yang kita nyanyikan tadi itu bercerita tentang rantai makanan ya nak ya. Dari judulnya sudah dikatakan rantai makanan. Lagu yang kita nyanyikan itu berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tema 5 ekosistem, subtema kedua hubungan makhluk hidup dan ekosistem. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi diingat ini nak ya, tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Di sini ada 5. Dengan mencermati teks non-fiksi, jadi ini nomor 1 dan 2 ya. Kalian dapat menentukan pokok pikiran dalam suatu bacaan dengan tepat. Kemudian kedua, kalian mampu mengembangkan pokok pikiran tersebut menjadi sebuah kalimat. Jadi tujuan pembelajaran untuk bahasa Indonesia itu di sini 2. Pokok pikiran dan kalimat utama. Jadi materi yang kita akan pelajari ini ada 2 ya, IPA dan bahasa. Tujuan pembelajaran untuk bahasa ini tadi yang 2. Tujuan pembelajaran untuk IPA di sini Ibu lihat ada 3 ya. Yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi komponen penyusun rantai makanan. Kemudian kalian mampu juga menganalisis peran setiap makhluk hidup dalam rantai makanan. Dan yang terakhir, kalian dapat membuat gambar rantai makanan. Iya, jadi dari kalian menyimak materi, nanti akan ada video materi pembelajarannya. Kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Iya, lanjut ya nak ya. Coba kalian baca teks non-fiksi berikut ini. Ya, ini nak ya. Dibaca baik-baik ya nak ya. Karena nanti akan ada pertanyaannya. Nah, coba lihat ini pertanyaannya. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Siapa? Oh iya, Keisha Jambi, coba. Coba jawab nak. Rantai makanan adalah peristiwa memakan dan dimakan antara makhluk hidup. Yang mempengaruhinya adalah padi produsen, karena padi itu dapat membuat makanannya sendiri, dan padi juga sumber bahan makanan untuk makhluk lain. Perbedaannya yaitu jaring-jaring makanan adalah kumpulan beberapa rantai makanan yang sering berhubungan, sedangkan rantai makanan adalah peristiwa memakan dan dimakan antara makhluk hidup. Iya, luar biasa jawaban dari Keisha. Tepuk tangan dong.
Iya, dari cara kalian menjawab bisa dari cara kalian menemukan jawaban dari teks non-fiksi tadi untuk menjawab pertanyaan ibu ini. Salah satu cara menentukan pokok pikiran dari sebuah paragraf yaitu membaca teks dengan seksama, kemudian menandai pokok pikiran pada paragraf. Tadi kan kalian menjawab pertanyaan ibu ini, kalian membaca ya terlebih dahulu teksnya tadi. Baru dicari yang penting-pentingnya, mana pokok pikirannya ini. Oke. Kalian sudah paham ya? Nah, sekarang coba kalian tentukan pokok pikiran dari setiap paragraf, kemudian kembangkan pokok pikiran tersebut menjadi kalimat utama. Silahkan 10 menit dari sekarang. Ya, silakan siapa yang mau membaca hasil pekerjaannya, Nak? Saya, Bu. Ya, siapa? Keisha, coba Keisha. Pokok pikiran, paragraf 1, rantai makanan di sawah. Paragraf 2, rantai makanan di laut. Paragraf 3, syarat keseimbangan rantai makanan. Paragraf 4, peran pengurai dalam rantai makanan. Kalimat utama paragraf 1. Terdapat 5 komponen yang berperan dalam rantai makanan di sawah, yaitu padi, tikus, ular, elang, dan pengurai. Paragraf 2. Terdapat komponen yang berperan dalam rantai makanan di laut, yaitu fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan sedang, dan ikan besar. Paragraf 3. Syarat keseimbangan rantai makanan yaitu adanya seluruh komponen dalam suatu ekosistem. Paragraf 4. Pengurai memiliki peran besar dalam rantai makanan. Iya, luar biasa. 2 jempol Ibu beri. Tepuk tangannya mana? Iya, jadi sudah bisa ya, Nak ya, menentukan pokok pikiran pada paragraf 1 karena di sini ada 4 paragraf, jadi 4 pokok pikiran yang ditentukan. Kemudian dari pokok pikiran tersebut kita jadikan kalimat utama. Tadi kan untuk pokok pikiran paragraf pertama tadi dikatakan bahwa rantai makanan di sawah seperti ini. Terus untuk kedua bagaimana rantai makanan itu. Kemudian yang paragraf ketiga rantai makanan di laut. Kemudian paragraf keempat menjelaskan tentang pengurai dalam rantai makanan tersebut. Dari penjelasan tadi, Nak, kalian pasti bisa menentukan pokok pikiran dari setiap paragraf dan mengembangkan pokok pikiran tersebut menjadi kalimat utama. Jadi sudah paham ya, Nak, ya, tentang pokok pikiran dan kalimat utama? Sudah paham? Paham ya. Jadi sudah tidak ada lagi yang mengganjal di pikirannya. Kalau masih ada nanti semua bahan ajar ini Ibu kirim di WA grup ya. Nanti dibuka-buka kembali kemudian dibaca. Baik, kita lanjut ya. Sekarang kalian menyimak video pembelajaran tentang rantai makanan. Jadi kita menonton dulu ya video pembelajaran. Kita menonton video pembelajaran ya, Nak ya.
balik lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan dari tema 5 ekosistem Mupel IPA kelas 5 SD. Selamat belajar. Apa itu rantai makanan? Ada yang tahu? Rantai makanan adalah suatu peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Contoh rantai makanan pada ekosistem sawah adalah padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang kemudian mati dan bangkainya diuraikan oleh jamur, kemudian menjadi humus untuk menyuburkan tanah. Bagaimana dengan rantai makanan di laut? Inilah rantai makanan pada ekosistem laut. Perhatikan, di sana ada fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan besar, paus bergigi, pengurai, dan kembali lagi pada fitoplankton. Mari kita urutkan dari yang pertama. Fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Zooplankton dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Ikan besar dimakan oleh paus bergigi. Paus mati dan menjadi bangkai. Bangkainya diuraikan. Contoh rantai makanan pada ekosistem sungai atau danau yaitu fitoplankton dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh bangau. Bangau dimakan oleh buaya. Buaya mati dan diuraikan oleh bakteri. Contoh lain rantai makanan pada ekosistem laut yaitu karena adanya sinar matahari, kemudian alga tumbuh. Alga dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Ikan besar dimakan oleh ikan hiu. Kemudian hiu mati dan diuraikan oleh pengurai. Contoh rantai makanan pada ekosistem kebun yaitu tanaman sayuran dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh burung. Burung dimakan oleh kucing. Kemudian kucing mati dan diuraikan oleh bakteri menjadi humus yang menyuburkan tanah dan juga tanaman. Setiap makhluk hidup dalam rantai makanan mempunyai perannya masing-masing, yaitu ada sebagai produsen, konsumen, dan juga decomposer. Produsen berarti penghasil makanan, konsumen yang memakan, decomposer yaitu pengurai. Mari kita bahas satu persatu. Dari mulai produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari. Mereka juga disebut dengan makhluk autotrof atau makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Lanjut ke konsumen, adalah makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Mereka memakan produsen atau konsumen lain. Mereka disebut dengan heterotrof. Berikutnya adalah decomposer, adalah organisme yang memakan organisme yang telah mati, atau disebut juga dengan pengurai. Pengurai ada jamur atau bakteri. Inilah piramid makanan, dari produsen, konsumen, sampai konsumen puncak atau konsumen yang terakhir. Urut-urutannya dapat kalian lihat pada gambar. Untuk piramid makanan pada ekosistem laut yaitu produsen, konsumen, sampai konsumen puncak. Urutan hewannya pun sama seperti pada rantai makanan. Berikut perbedaan produsen pada rantai makanan yang ada di ekosistem laut. Untuk daratan ada sayuran atau rumput atau tanaman lain, sedangkan untuk sungai atau laut adalah fitoplankton sebagai penghasil makanan atau produsen. Apakah kalian tahu apa perbedaan rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan? Perhatikan gambar pada rantai makanan. Di sini, satu organisme hanya memakan satu organisme yang lain. Rumput hanya dimakan oleh belalang, belalang hanya dimakan oleh katak, dan seterusnya. Berikut adalah contoh jaring-jaring makanan. Lihat tanda panahnya.
Lebih banyak kan? Dan tidak hanya makan satu organisme. Produsen bisa dimakan oleh 2-3 organisme. Mari lihat keduanya. Rantai makanan hanya memakan satu jenis organisme, berbeda dengan jaring makanan. Jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling terhubung. Apakah teman-teman sudah memahaminya? Sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Sampai jumpa dan bye. Ya, sudah disaksikan ya? Nah, sudah nonton videonya? Ya, Bu. Iya. Bu. Nah, dari video tadi, coba kita diskusikan bersama ya, Nak ya. Kita diskusikan bersama tentang apa itu produsen, konsumen, dan pengurai dalam rantai makanan. Coba. Dari kelompok 1, coba apa itu produsen? Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri, serta berperan sebagai sumber makanan bagi makhluk lain. Produsen di sini adalah tumbuhan hijau. Iya, jadi benar produsen itu makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri, dan dia juga itu bisa menjadi makanan bagi makhluk lain. Produsen di sini yaitu ya tumbuhan hijau. Silakan untuk kelompok 3. Iya, silakan Kesha. Bu. Pengurai dalam rantai makanan adalah organisme dalam tanah yang mengubah hasil penguraian ini menjadi sumber makanan atau pupuk bagi tumbuhan. Contoh pengurai seperti jamur, bakteri, serangga, dan cacing tanah. Iya, jadi tugasnya pengurai apabila ada konsumen yang mati, dia di situ yang berperan. Biasanya pengurai itu seperti cacing tanah, bakteri, jamur. Jadi dia mengurai bangkai-bangkai yang sudah mati itu, kemudian dikonsumsi kembali oleh tumbuhan hijau. Jadi seperti itu terus rantai makanan, tidak ada putusnya ya. Padi dimakan tikus, tikus dimakan elang, elang mati, kemudian menjadi bangkai, diuraikan oleh cacing tanah, jamur, bakteri, kemudian menjadi pupuk, menjadi makanan bagi tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau subur dimakan lagi oleh konsumen. Begitu selanjutnya. Jadi itu yang dimaksud rantai makanan. Sudah paham ya, Naya? Iya. Nah, untuk selanjutnya coba di sini ada LKPD ya yang Ibu share di WA group, dilihat. Untuk LKPD-nya didiskusikan Nak dengan teman kelompoknya. Dan hasilnya sebentar dipresentasikan. Jadi waktunya 20 menit dari sekarang. Ya, untuk kelompoknya sudah sudah dibagi tadi ya. Sudah ada 3 kelompok. Kelompok 1 Lutfia dengan temannya. Kelompok 2 Marwa dengan temannya tadi. Kemudian kelompok 3 Keisha. Jadi silahkan berdiskusi 20 menit dari sekarang. Ya, silakan kelompok 3, silakan presentasikan hasil diskusinya.
Kelompok 1, Lutfia, siapa tadi? Marwa siapa? Widya. Oh ya, Widya. Coba. Rantai makanan pada salah satu ekosistem air. Fitoplankton, Salah satu zooplankton, ekosistem darat. ikan kecil, ikan sedang, ikan besar, produsen fitoplankton, konsumen 1 ikan kecil, konsumen 2 ikan sedang, konsumen 3 ikan besar, pengurai zooplankton. Iya. Nah, coba untuk Lutfia coba. Kelompok berapa? 1. Lutfia. Rantai makanan pada salah satu ekosistem darat. Tikus, ular, burung, elang, jamur, tanaman padi. Produsen tanaman padi, konsumen 1 tikus, konsumen 2 ular, konsumen 3 burung elang, pengurai jamur. Iya. Jadi tadi sudah LKPD-nya tentang rantai makanan di laut dan di darat. Iya. Jadi kalau di darat yang berperan sebagai produsennya adalah tumbuhan hijau. Kemudian konsumen pertama hewan pemakan tumbuhan seperti tikus. Nah, kemudian konsumen kedua hewan juga yang makan hewan. Hewan yang dimakan adalah hewan pada konsumen pertama. Seperti itu selanjutnya, kedua, ketiga. Dan di sini ada pengurai. Pengurai di sini seperti jamur, bakteri, serangga, dan cacing tanah. Iya. Sudah selesai untuk tugas LKPD-nya. Sudah dipaham ya, anak ya? Sudah paham dari tujuan pembelajaran kita hari ini tadi? Bahasa tentang pokok pikiran, kalimat utama. Kemudian IPA tentang rantai makanan. Sudah dipaham? Iya. Untuk tugas mandiri sekarang. Untuk tugas mandiri kalian ada 2. Yang pertama, silahkan menggambar rantai makanan pada sebuah ekosistem. Lengkap dengan keterangannya. Jadi terserah mau pilih ekosistem di mana, di darat, di laut, di danau. Tadi kan sudah dijelaskan semua di video. Videonya nanti juga Ibu share ke WA group supaya bisa dinonton kembali untuk menjawab tugas-tugas mandirinya. Oke. Tugas mandiri yang pertama ini difoto ya Nak ya. Jadi gambar yang sudah dibuat difoto kemudian dikirim di WA pribadi Ibu. Jangan di WA group. Untuk tugas kedua silahkan buka link Google Form yang ada pada WA group dan dikerjakan. Paham tugas mandirinya atau masih ada yang tidak paham? Iya. Sudah paham, Bu. Oke. Bu. Dari pembelajaran hari ini coba kita membuat refleksi ya pembelajaran kita hari ini. Coba nomor pertama, coba apa yang telah kamu pelajari hari ini? Siapa yang bisa mengungkapkan atau merefleksi apa yang sudah dipelajari hari ini? Saya, Bu. Iya, coba. Kesha? Buat kalimat utama makanan. Iya, siapa lagi? Rantai makanan, pokok pikiran, dan kalimat utama. Iya, jadi yang kita pelajari tadi sudah Ibu jelaskan bahasa tentang pokok pikiran dan kalimat utama, IPA tentang rantai makanan. Terus apa manfaat yang kalian dapat setelah mengikuti pembelajaran hari ini, Nak? Mengembangkan pokok pikiran menjadi suatu kalimat utama pada teks non-fiksi tentang rantai makanan.
Saya dapat mengetahui tentang peran setiap makhluk hidup dalam rantai makanan. Iya, jadi manfaatnya bisa tadi dikatakan teman kalian bisa memahami tentang pokok pikiran dan kalimat utama. Kemudian ada juga jawaban dari Lutfia, memahami tentang peran setiap makhluk hidup dalam rantai makanan. Coba pertanyaan yang ketiga, apa kesulitan yang kamu hadapi dalam pembelajaran hari ini? Menggambar Selalu dengan memetik. Ya, Lutfia? jaringannya selalu putus, Bu. Iya, dari tadi Lutfia sering keluar masuk ya. Jadi kesulitannya jaringannya yang tidak mendukung ya. Kemudian kesulitannya tadi teman kalian Kaisya katanya kesulitannya menggambar. Iya, dari tugas mandirinya ya. Iya, oke. Untuk nomor 4, bagaimana perasaannya setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang, Bu. Ngerti tentang materi. Iya, katanya Bangga dan senang karena dapat menyelesaikan iya, dengan ada benar. yang bangga karena dapat menyelesaikan tugas pembelajaran. Ada juga yang senang karena bisa memahami tentang peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Dapat juga memahami tentang pokok pikiran. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita sudah mendapat tujuannya. Tadi tujuannya yang 5 Ibu bacakan di depan untuk bahasa Indonesia 2, untuk IPA 3. Tadi dari kegiatan kita ini merefleksi, Ibu menyimpulkan bahwa kalian sudah bisa memahami tentang pokok pikiran, tentang kalimat utama. Kemudian bisa juga memahami tentang rantai makanan. Coba kalian hari ini luar biasa semangatnya. Ibu applause semangatnya untuk hari ini. Untuk hari kedepannya tetap dipertahankan ya nak ya semangat belajarnya. Iya, dan tetap diingat untuk selalu jaga kesehatan. Ingat itu, agar terhindar dari penyakit, apalagi sekarang wabah virus corona. Makanya kita belajar daring seperti ini karena ada wabah virus corona. Bagaimana menghindari virus corona itu, Nak? Iya, rajin mencuci tangan. Kemudian apabila keluar dari rumah memakai Pakai masker. Kemudian ya Dan menjaga jarak. jarak. Iya. Jaga jarak. Baik, Ibu cukupkan pertemuan kita hari ini ya. Sampai bertemu besok lagi dengan membaca doa bersama. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan lagi. Besok berjumpa lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.